wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat terus ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Ya. Jadi kita ketahui bahwasanya ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat sekarang ini itu masih didominasi oleh ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat. Harus kita akui. Nah, kita akan melihat sejarah terlebih dahulu, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu di Barat. Jadi ilmu pengetahuan Barat itu berkembang seperti sekarang tidak ujuk-ujuk, istilahnya orang Jawa. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba, tapi itu melalui proses yang panjang. Ada dikaitkan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani, peradaban Yunani itu 6 tahun yang lalu. Nah, itulah maka kemudian dari Yunani kemudian sampai kepada abad Renaissance, kemudian abad pencerahan sampai sekarang. Ya, luar biasa perkembangan pengetahuan kita. Oke, mari kita lihat secara lebih rinci tentang ilmu pengetahuan Barat itu seperti apa. Perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Dimulai dari yang paling atas itu warna pink itu. Dulu ilmu pengetahuan itu disebut filsafat. Jadi Anda harus ingat ya, bahwasanya pada masa awalnya orang tidak mengenal apa itu ilmu, tapi orang hanya mengenal filsafat. Sehingga di sini kita tulis filsafat atau ilmu supaya tidak bingung. Jadi pada masa awalnya di Yunani, karena ya filsafat atau ilmu pengetahuan itu bercorak mitologi, yaitu ilmu pengetahuan yang berkembang atau filsafat yang berkembang pada waktu itu bercampur dengan kepercayaan terhadap dewa-dewa. Kemudian berikutnya adalah demitologi. De itu artinya menghilangkan, menafikan, mengabaikan. Mitologi yang menghilangkan filsafat yang bersifat mitologi tadi. Ini dimulai pada saat trio filosof besar Yunani. Trio filosof besar Yunani itu harus Anda tahu, yaitu adalah Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Tuh ya, kalau disebut dengan trio filosof Yunani adalah Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, kepada masa Aristoteles ini, pada masa Plato, Sokrates ini, filsafat atau ilmu pengetahuan Yunani itu bersifat rasional. Sudah dihilangkan dewa-dewa segala macam itu. Tapi perkembangan berikutnya berubah lagi. Filsafat dan ilmu pengetahuan di Yunani itu bersifat praktis dan mistik. Pada masa Stoa atau Plotinus. Kemudian perkembangan berikutnya berubah lagi. Filsafat atau ilmu pengetahuan itu mengabdi kepada agama, jadi bercampur dengan agama. Ya. Ini ketika masa Agustinus, di mana gereja pada waktu itu sangat mendominasi terhadap perkembangan ilmu. Perkembangan berikutnya adalah ini untuk yang nomor ini, filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Jadi era Islam ini mengapa dimasukkan ke dalam perkembangan ilmu pengetahuan Barat?
Karena ilmu pengetahuan di dalam Islam pada masa itu banyak mengonstruksi, menyusun ilmu pengetahuan itu selain dari Al-Quran dan Al-Hadis juga dari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani, khususnya dari Plato dan Aristoteles. Nah, perkembangan berikutnya inilah adalah pada filsafat dan ilmu pengetahuan terpisah dari agama. Dimulai ketika masa Renaissance. Renaissance itu adalah itu kembali, Renaissance itu artinya filsafat atau ilmu pengetahuan dikembalikan kepada alam pikiran Yunani pada masa Sokrates, Aristoteles dan Plato yang bersifat rasional. Ya. Itu Renaissance. Nah, perkembangan Renaissance yang sangat dahsyat pada waktu itu, perkembangan pengetahuan semakin di barat semakin maju. Sampai pada masa berikutnya yaitu ilmu-ilmu alam terpisah dari filsafat. Nah, yang disebut dengan era pencerahan. Di pada masa era pencerahan, filsafat sudah terpisah. Atau ilmu-ilmu alam itu dipisah dari filsafat. Pada gongnya adalah yang terakhir itu adalah ilmu-ilmu sosial. Jadi ilmu-ilmu sosial malah justru yang terpisah dari ilmu-ilmu alam. Pada masanya Auguste Comte. Itu dan seterusnya sampai sekarang ilmu pengetahuan barat itu terdiri dari ilmu-ilmu alam dan juga ilmu-ilmu sosial. Sekarang ditambah ilmu sosial itu ada humaniora yang berkembang begitu dahsyat. Inilah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan barat, begitu panjang. Ya. Oke. Ini penjelasan lebih rinci ya, nanti dibaca, tolong ya, penjelasan dari slide yang pertama tadi ya. Dibaca. Ini ada teori tahapan epistemik manusia. Jadi Auguste Comte, tadi kan, Auguste Comte adalah tokoh yang memisahkan antara ilmu-ilmu pengetahuan alam dengan ilmu sosial. Ketika itu ilmu sosialnya berupa sosiologi. Auguste Comte berperan itu, sehingga Auguste Comte itu disebut dengan bapak sosiologi modern. Nanti dibaca ini ya, teori tahapan epistemik manusia menurut Auguste Comte ada 3, yaitu tahapan teologik, yang kedua tahapan metafisik, dan yang ketiga tahapan positif ya. Oke. Ini sebagai tambahan informasi ya, epistemologi manusia menurut Max Weber. Jadi kalau Auguste Comte itu disebut sebagai bapak sosiologi modern, Max Weber disebut sebagai bapak sosiologi kontemporer ya. Tapi dia menyatakan bahwasanya epistemologi manusia itu ada 3 juga, tapi berbeda dengan Auguste Comte. Dia menyebutnya magic, religi, dan science. Dengan ciri seperti yang ada di slide ini. Oke. Nah, kita mengenal, kalau kita melacak dari masa Renaissance, ilmu pengetahuan barat itu, kemudian pencerahan ya, dan seterusnya, maka ilmu pengetahuan yang berkembang di barat itu sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu satu prapositivisme, yang kedua positivisme, dan yang ketiga adalah postpositivisme. Jadi ada prapositivisme, ada positivisme, dan yang ketiga adalah postpositivisme. Nah, ini ciri-ciri
pada masa ciri-ciri ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat pada masa pra-positivisme. Ya. Misalnya, Barat modern dimulai sejak abad Renaissance. Nah, kita sudah sebutkan tadi, yang mengandalkan kepada subjektivitas, kritisisme, dan progresivitas. Apa itu subjektivitas, apa itu kritisisme, dan apa itu progresivitas? Anda bisa lihat gitu di dalam tayangan ini ya, di dalam slide ini. Oke. Ya. Ini perbedaan antara positivisme dengan post-positivisme. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke kekuatan epistemologi Barat. Ya. Di ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat dan kemudian mempengaruhi terhadap berbagai belahan di dunia ini punya kekuatan-kekuatan. Selain ada kelemahan-kelemahan pasti. Kekuatan-kekuatan epistemologi Barat itu apa? Yaitu Barat itu berpandangan bahwasanya manusia itu sebagai pusat, ya, sebagai pusat di dalam melihat gejala alam. Ilmu pengetahuan Barat mampu mengkaji ulang terhadap seluruh bangunan paradigma dan teori yang didasarkan atas agama abad pertengahan. Yang kedua, Barat itu sangat dinamis. Kenapa? Karena mereka serius membangun epistemologi keilmuan, sehingga mereka mampu melahirkan revolusi keilmuan pada masa berikutnya, terutama pada masa-masa pencerahan dan seterusnya. Nah, kekuatan yang berikutnya dari ilmu pengetahuan Barat itu adalah penggunaan akal yang melahirkan berbagai aliran pemikiran, sehingga berbagai aliran pemikiran itu memperkaya hasanah intelektual mereka. Ya. Menurut istilahnya Berton itu, setiap aliran, setiap paradigma, setiap pendekatan keilmuan di Barat itu dapat dilihat sebagai mosaik raksasa yang dapat mengembangkan sesuatu yang bermakna bagi keseluruhan, yaitu peradaban Barat. Ingat, pusat core dari inti dari sebuah peradaban itu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kalau disebut peradaban Barat itu sangat maju, ya karena ilmu pengetahuannya maju. Tetapi kita ingat bahwasanya selain ada kekuatan ilmu pengetahuan Barat, ada kelemahan-kelemahannya yang mendasar. Ya. Apa? Kelemahan ilmu pengetahuan Barat itu justru terletak pada kekuatannya juga, yaitu epistemologi Barat itu karena bertumpu pada kekuatan manusia, padahal manusia itu adalah sumber kelemahan. Ya, manusia punya kelemahan-kelemahan, akal manusia, indera manusia punya kelemahan-kelemahan, sehingga pertanyaan yang mendasar adalah yang belum dijawab sampai sekarang. Bagaimana mungkin sesuatu yang lemah, ya, yang relatif akan dapat memperoleh kebenaran yang mutlak dan dijadikan sebagai pedoman mutlak? Gak mungkin. Betul. Ya. Ini kelemahan. Pengandalan akal untuk memecahkan semua persoalan mengakibatkan munculnya berbagai aliran dan saling menafikan pendapat satu dengan yang lainnya. Iya. Ada yang menyatakan, Berkeley misalnya, hakikat sesuatu atau ilmu itu adalah jiwa dan materi itu tidak ada. Tapi David Hume berkata lain, hakikat sesuatu adalah materi dan jiwa itu tidak ada. Gimana kan? Hasil kesimpulan akal telah dinafikan oleh hasil kesimpulan akalan yang lainnya.
Hal itu justru karena filsafat barat menafikan faktor adi kodrati, yaitu Allah. Ini manusia tidak akan dapat menjelaskan seluruh gejala dan tidak akan pernah mencapai kebenaran sejati. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Sehingga titik lemah yang paling kuat dari ilmu pengetahuan barat itu adalah karena dia hanya mengandalkan kepada kekuatan manusia dan mengabaikan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Itulah titik lemah yang paling dominan sebenarnya di dalam ilmu pengetahuan barat. Itu saya kira, mungkin dari sana perkembangan ilmu pengetahuan barat, kemudian ciri-ciri dari ilmu pengetahuan barat. Mudah-mudahan nanti Anda bisa lebih meresume gitu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan barat itu, terutama yang berkait dengan paradigma yang ada di dalam ilmu pengetahuan barat, paradigma prapositivisme, positivisme, dan postpositivisme. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.